Satgas BLBI semakin mengganas, yaitu tanpa kompromi telah menyita uang ratusan miliaran rupiah dari penunggak utang BLBI yang sudah 22 tahun ini tidak terbayarkan ke kas negara. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak ada ampun, Satgas BLBI langsung sita uang miliaran rupiah. Satuan Tugas Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita uang miliaran milik Kaharudin Ongko senilai 110 miliar. Kaharudin yang merupakan bekas pemilik Bank Umum Nasional adalah salah satu obligor BLBI. Penarikan aset merupakan jaminan dalam Master Refinancing and Notition Agreement. Penyitaan aset sekaligus pencairan tersebut dilakukan pada Senin 20 September dan telah masuk dalam kas negara. Pencairan aset dilakukan dari escrow account di salah satu bank swasta nasional. Jumlah escrow account sebesar 664 juta ditambah escrow account sebesar 7 juta US dollar, atau kalau dikonversi ke rupiah sebesar 109 miliar, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers pada Selasa 21 September. Sri Mulyani menyebut penagihan hutang Kaharudin telah dilakukan sejak tahun 2008 lalu, namun pembayaran yang dilakukan masih sangat kecil. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menambahkan, selain uang yang telah disita, Satgas BLBI juga telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah milik sejumlah obligor lainnya. 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali. Sekarang dalam proses sertifikasi atas nama negara, ungkap Mahfud. Satgas BLBI juga telah mengidentifikasi sejumlah aset obligor dan debitur dari dana BLBI berdasarkan hasil identifikasi. Terdapat 15,2 juta hektar tanah yang dapat disita oleh pemerintah. Sebagian terdapat bangunan. Sebagai informasi, aset piutang BLBI diidentifikasi lebih dari 108 triliun melalui pemerintah membentuk Satgas BLBI untuk menangguh hak tersebut dan akan bekerja hingga 31 Desember 2023 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Satuan Tugas Satgas Penagih Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia telah memanggil 24 obligor atau debitur pengemplang dana pelaksanaan bailout pada 9799 lalu. Jumlah tersebut separuh dari total obligor atau debitur yang tercatat sebanyak 48. Menkyu menjelaskan, kepada debitur atau obligor terkait, Satgas BLBI telah melakukan penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak negara. Setelah melakukan pemanggilan kepada 24 obligor atau debitur tersebut, Menkyu mengatakan ada 5 sikap yang ditujukan oleh mereka. Pertama, menghadiri panggilan Satgas BLBI dan mengakui punya hutang atau kewajiban kepada negara. Kemudian menyusun rencana penyelesaian hutang. Kedua, hadir atau mewakili pihak yang bersangkutan. Mengakui namun menyampaikan rencana penyelesaian hutang, tapi pemerintah menolak tidak realistis. Ketiga, sebagian debitur atau obligor yang dipanggil Satgas BLBI hadir, tapi mengakui bahwa mempunyai hutang kepada negara. Keempat, tidak hadir, tapi mereka menyampaikan surat janji penyelesaian. Kelima, tidak hadir sama sekali. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, dari pemanggilan tersebut sudah ada hasil yang telah didapat kembali oleh negara atas hutang sebagian debitur atau obligor, seperti Kaharudin Ongko yang menjadi debitur dana BLBI. Namun tindakan tersebut setelah panitia urusan piutang negara mengeluarkan surat paksa terhadap obligor tersebut, karena selama berhutang kepada negara, tingkat pengembaliannya sangat kecil. Alhasil, pemerintah mengeksekusi jaminan kebendaan baik aset tetap dan bergerak yang diserahkan oleh obligor yang bersangkutan yang ditandatangani dalam Master of Refinancing and Notition Agreement tanggal 18 Desember 1998.
Sesuai dengan MR-nya tersebut yang dilakukan tim Satgas pada 20 September 2021 telah melakukan penyitaan dan sekaligus pencairan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk aset di salah satu bank swasta nasional, ujar Menkyu Sri Mulyani saat konferensi pers pada Selasa 21 September. Adapun harta Koharudin Ongko yang disita oleh pemerintah senilai 664 juta dan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional dengan nilai 7 juta atau sekitar 109,5 miliar. Hasil sitaan ini sudah masuk ke kas negara sejak kemarin sore. Kami dari Satgas akan terus melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur terkait untuk segera menyelesaikan utangnya, ujar Sri Mulyani. Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan salah satu aset properti yang telah dikuasai oleh negara yaitu aset properti ex-debitur PT Lipo Karawaci dan ex-Bank Lipo Group. Ini yang diserahkan kepada BPPN sebagai pengurang kewajiban BLBI, ujar Mahfud MD di Karawaci, Tangerang 27 Agustus yang lalu. Satgas BLBI mencatat keempat kota yang dilakukan pemasangan papan penguasaan dan pengawasan aset negara ialah sebanyak 44 bidang tanah seluas 251.000 meter persegi di perumahan Lipo Karawaci, Kelapa II, Tangerang. Lalu tanah seluas 3.295 meter persegi di Jalan Teuku Cik di Tiro, nomor 108, Kelurahan Madrasulu, Kecamatan Medan, Polonia, Kota Medan. Kemudian tanah seluas 15.000 meter persegi dan 15.700 meter persegi di Jalan Bukit Raya, KM 10, Gang Kampar 3, kawasan Kilang Bata, RT 4 RW 6, Sail Bukit Raya, Pekanbaru. Selanjutnya 2 bidang tanah total seluas 5 juta meter persegi di Desa Cikopo Maya, Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat, seluas 2 juta meter persegi, dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat, seluas 2.991.000 meter persegi. Menko Mahfud MD mengatakan pemulihan hak negara dari hak tagih terhadap piutang negara dana BLBI mutlak dilaksanakan sebagai realisasi kewenangan negara tentang penyerahan aset-aset obligor dan debitur. Hal itu telah diakui dalam akte pengakuan utang master recognition agreement ataupun asset settlement, kata Mahfud. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ari Muladi mengatakan Satgas memiliki tahapan kerja untuk menagih hutang dari para obligor dan debitur BLBI. Dalam perkembangannya, ia mengatakan Satgas telah memanggil 48 yang harus mengembalikan dana BLBI. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi khususnya terkait aset yang berada di luar negeri yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia, kata Setia Ihwal. Aset yang diincar Satgas BLBI. Lalu apa saja yang sudah didapatkan Satgas BLBI selama 6 bulan bekerja? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan pengarah Satgas BLBI mengatakan telah memanggil 22 obligor debitur yang bersangkutan kasus BLBI. Dari pemanggilan dua nama itu, pemerintah telah mencairkan dana dalam 2 akun perbankan, masing-masing senilai 664 juta dan senilai 7,63 juta US atau setara dengan 109,5 miliar. Sehingga secara total dana yang sudah berhasil disita pemerintah sebesar 110 miliar. Seluruh pencairan aset ini pun sudah masuk ke kas negara. Ini escrow account yang kita sita dan pencairan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hasil sitaan ini sudah masuk ke kas negara semenjak kemarin sore, ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa 21 September 2021. Sri Mulyani bercerita, pembayaran utang yang dilakukan Koharudin tidak sesuai ekspektasi pemerintah, sehingga membuat pihaknya harus mengeluarkan surat paksa dan pencegahan yang bersangkutan bepergian ke luar negeri.